Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-19. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, kami sampaikan warta paroki minggu ini. Misa minggu depan merupakan misa minggu biasa ke-20 dan HUT paroki kedua. Misa akan dilaksanakan secara sederhana, diwakili oleh 3 orang setiap wilayah dan perwakilan 5 orang setiap lingkungan. Umat dapat mengikuti misa secara online atau streaming pada hari Minggu, tanggal 15 Agustus 2021, pukul 9 waktu Indonesia Barat, di channel YouTube Komsos Santo Petrus dan Paulus Ngablak, dengan petugas KOR Wilayah Santo Petrus dan Paulus Ngablak, Pemazmur Saudara FX Bowo Dwi Saputro, Lektor Ibu Francisca Indar, Organis Saudari Febrina, Prodiakon Bapak Stefanus Suyanto, Misdinar Saudari Anin Meila, Saudara Jarwo dan Kumolo, non-liturgi panitia. Marilah kita awali perayaan Ekaristi hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur nomor 322. Mari semua hadaplah altar Tuhan kita, sambut tubuh dan darah dari Putera Allah. Haleluya, 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 haleluya. Intensi Ekaristi pada hari ini mendoakan arwah Ananda Ignatius Yudi Darmawan yang genap 100 hari dipanggil Tuhan. Semoga diampuni dosa-dosanya. Dimulai keluarga Ibu Bandiah dari Jogja. Mari kita satukan pula segala intensi kita dan kita awali Ekaristi ini dengan tanda kemengenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kamu. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam pengalaman hidup kita juga menjumpai aneka kesulitan. Kendati mungkin kita sudah berusaha, kita sudah berbuat baik. Itulah pengalaman yang juga dialami Nabi Elia. Karena itu mari kita siapkan hati kita dengan mohon rahmat pengampunan kepada Tuhan. Kalau kita masih seperti Nabi Elia dalam bacaan hari ini, lari dari Tuhan, mau mati, atau putus asa dalam hidup ini.
Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah roti kehidupan yang turun dari surga untuk menghidupi kami dengan cinta kasih-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan yang berasal dari Bapa dan datang untuk menguatkan kami dalam perjalanan hidup. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah roti kehidupan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami melurkan Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, kasihanilah kami. Kabulkanlah doa kami. Kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pemurah, Engkau telah mengutus Putra-Mu datang ke dunia sebagai roti kehidupan bagi kami. Kami mohon teguhkanlah iman kami kepadanya, agar kami setia mendengarkan Dia dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala mahasa.
Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Sekali peristiwa Elia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah sudah, sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu Elia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Elia makan dan minum, kemudian berbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah Elia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Demikianlah sabda Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah mengampuni kamu dalam Kristus.
Sebab itu jadilah penurut Allah sebagai anak-anak kesayangan dan hiduplah dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi bagi Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Akulah roti hidup yang turun dari surga, sabda Tuhan. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, gerejanya tambah luas nggih. Jadi 2 minggu ramisa ana wawan sing ketok mak piar. Dadi saiki nek watuk rindi wis iso seru. Kemarin itu saya juga dapat tamu dari Romo Edi, itu Vikjen, wakilnya Uskup ya. Itu sambil jalan-jalan di Gumo Wayang itu ngomentari saya begini, Romo, janjane rasah kudu gerejane iki digawe kembar. Paulus dan Petrus itu sok dhuwurke wae dipadake. Jadi tidak harus sama.
Mungkin selama ini banyak yang menggambarkan podo, ya, digawe kembar. Tapi sebetulnya yang asli biar asli ndak apa-apa. Ya. Sing penting ki umate semangat daripada gerejane apik ning umate sekarat. Ya. Luwih becik gerejane elek ning umate semangat. Romone ya apik, ya. Semangate podo, ya. Maka ndak usah ada yang merasa sia-sia. Ya. Semua itu belajar dari Nabi Elia hari ini. Dalam kehidupan kita itu tentu pernah mengalami usaha, perbuatan yang terasanya itu sia-sia. Bahkan bisa saja merasa tidak ada gunanya berbuat kebaikan. Tak rewangi kaya ngene, entuke mung kaya ngene. Tak rewangi aku pindah melu kowe dadi Katolik, basa wis dadi bojone malah njelehi. Utange rono rene. Doyak-oyak bang plecet. Wis susah. Bahkan ada orang yang juga merasa berbuat baik juga tidak ada gunanya. Malah mungkin merasa tidak ada enaknya hidup ini. Saya itu jujur kalau ditawari, umpamane kowe disuruh milih mbiyen rasa lahir karo lahir milih ndi? Saya akan milih rasa tahu lahir. Luwih enak ning jero weteng. Ya ta, ra tau ngelih. Sering juga dirumuskan dengan kata-kata hidup itu susah. Gagal dalam cita-cita. Sakit juga tidak kunjung sembuh. Apalagi sekarang ini banyak orang yang sakit malah tidak sembuh tapi malah meninggal. Cukup banyak orang yang tidak terduga ternyata matinya saat-saat seperti ini. Banyak juga orang tua yang putus asa terhadap anaknya. Sekolah ke ngoyo-ngoyo malah keset. Entek-entek ke duit. Yang jangan gonta-ganti. Entek-entek ke ragat. Gitu. Malah juga ada orang yang pas celaka dicibir orang. Syukur. Rasa no. Kualat. Itu sering terjadi. Nah, kurang lebih seperti itulah yang dialami oleh Nabi Elia. Dia merasa betapa beratnya mengemban tugas sebagai nabi. Ceritanya itu begini, Bapak Ibu saya terkasih. Waktu itu Nabi Elia itu baru selesai perang melawan para nabi Baal dan Asyera. Nabi Baal itu ada 450, Asyera ada 400. Lalu perlombaannya itu membakar lembu 2. Satu untuk Nabi Elia, satu untuk para nabi berhala itu tadi. Nah, yang terjadi apa? Nabi-nabi Asyera dan Baal ora iso ngobong lembu. Tapi Elia bisa membakar 2 lembu. Tanpa api, tiba-tiba api itu turun, disiram banyu tetap muruk, menyala. Karena apa? Kuasa Allah yang ada pada Elia. Lalu akhir dari pertempuran atau perlawanan Nabi Elia dengan para nabi palsu atau berhala atau nabi kesuburan itu, akhirnya para nabi yang jumlahnya 850 itu dibunuh. Jadi wong siji iso mateni wong 850. Kalah telak para nabi palsu itu. Tetapi ternyata setelah Elia bisa mengalahkan para nabi kesuburan itu, dia pun masih diremehkan. Elia tidak dipercaya, malah serba disalahkan oleh Ratu Isabel, itu istrinya Raja Ahab. Wah, bakul bakso gitu.
Ra iso meneng ya. Ngerti gereja ya ting 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 gitu. Pikirannya wong ning jero gereja iki mangane bakso tok. Ndasmu iki. Nggih. Muga-muga krungu njur lunga, nggih. Jadi waktu itu Elia tidak dipercaya, bahkan diremehkan oleh Isabel, istrinya Raja Ahab. Bahkan diancam mau dibunuh. Selain itu, yang terjadi juga kehebatan Elia ini tidak membuat bangsa Israel itu bertobat. Tetap nyembah berhala. Nah, ceritanya seperti itu. Karena kenyataan seperti itulah maka Nabi mau lari, frustrasi, merasa gagal. Lalu menuju Gunung Horeb. Kita tahu Gunung Horeb itu tempat Musa bertemu dengan Yahweh. Lalu muncul 10 perintah Allah atau Gunung Sinai. Elia merasa sudah tidak ada gunanya lagi aku menjadi nabi. Wes menang karo para nabi, kesuburan isih dipaidoro Isabel. Wong Israel ora mertobat. Sering tuh kita dalam hidup mengalami seperti itu. Romone lembungo wis wow tote nganti metu ning ledho ngrungokke. Tegese turu. Maka ungkapan Nabi tadi bagus sekali. Cukuplah sudah sekarang Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nabi merasa tidak ada gunanya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana terhadap Elia. Maka Tuhan mengutus malaikatnya memberi roti dan air di dalam kendi. Lalu dibangunkan Elia makan dan minum. Elia tangi, mangan lalu minum. Tapi tidur lagi. Tidur lagi. Sampai malaikat membangunkan lagi, makan, minum lagi. Jadi Nabi Elia makan 2 kali. Akhirnya sampai ke Gunung Horeb 40 hari 40 malam. Ini sekedar guyon aja Bapak Ibu sekalian. Ya. Nabi bar mangan turu, tidur lagi. Rupanya sudah sejak Elia itu nek bar mangan wareg terus ngantuk. Tidur lagi. Maka di antara Anda yang mungkin kalau habis makan lalu tidur, gitu, mbok menawa kuwi nabi. Gitu, mbok menawa. Sing ngantukan itu mungkin juga nabi. Ya jenenge nabi ngantuk. Maka hati-hati orang yang habis makan terus tidur mbok menawa kuwi nabi. Ya mau jeneng Elia ya oleh Nabi Elia atau Nabi ngantuk. Nah setelah Nabi makan untuk kedua kalinya, dia bisa melanjutkan perjalanannya menuju gunung Horeb selama 40 hari 40 malam tadi. Maka belajar dari peristiwa Elia ini, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam iman itu kita boleh yakin bahwa Allah itu mengetahui yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Kasih Allah kepada Elia itu terwujud dalam bentuk tadi, memberi makan roti, juga air di dalam kendi. Semua disiapkan oleh malaikat. Maka saya itu kadang kalau di pasturan juga merasa ada bapak atau ibu ngantar makanan itu, saya sering memikirkan, iki malaikat. Ya. Jadi yang datang ke pasturan membawa makanan itu malaikat. Ya malaikat sopolah ya. Kamidi ya. Malaikat Tumin ya. Malaikat Marni ya, itu malaikat laki dan perempuan ya. Maka Bapak Ibu kalau datang ke pasturan bawa makanan bilang aja aku malaikat Romo. Siap Elia menerimamu gitu ya. Aku yang ngantuan ya. Itulah kasih Allah kepada Elia.
Maka perasaan kecewaannya itu yang dibuat oleh atau dialami oleh Elia sirna. Termasuk rasa tidak sehebat nenek moyangnya. Aku ra kudu luwih apik karo leluhurku. Kadang juga dalam pengalaman imamat itu juga nek ana rama, wah sing saurunge aku luwih apik, aku minder, itu juga bisa ada. Ya. Nenek saya luwih sing saurunge aku luwih apik ya karepmu memang apik, aku pancen elek. Salebarku luwih elek ya syukur. Jadi tidak usah mikir saurunge aku, salebare aku, ora masalah. Ya. Yang penting saya mau seperti Elia ketika habis makan tadi, ya, melanjutkan ke Gunung Horeb. Padahal seharusnya Allah itu tahu sikap Elia seperti itu, tidak perlu tahu berbelas kasih kepada nabi ini sing ngeyel iki, ya. Bahkan harusnya marah. Kasih Allah ternyata di atas kelemahan manusiawi Elia. Begitu jugalah Tuhan kita, ya. Yesus Kristus. Kita selama 3 minggu ini kan Injil bicaranya soal roti, ya, soal roti. Dikisahkan Tuhan menghadirkan mukjizat, lalu hari ini pun masih nyinggung roti. Yang dibuat Tuhan itu muncul persis dengan Allah dalam kisah perjanjian lama. Karena berbelas kasih seperti domba yang tidak punya gembala. Maka karena belas kasih, mukjizat roti terjadi untuk orang-orang yang mengikuti Dia. Yang dibuat Tuhan itu hampir sama dengan Elia, yang dialami Elia. Karena orang-orang yang mengikuti itu hanya berhenti pada roti, pada makanan. Tuhan juga seperti Elia mengalami sendiri. Iki wis tak cedhake, tak kandhani ning isih ndablek. Elia masih diminta untuk melanjutkan perjalanannya menuju Horeb supaya apa? Masih bisa mendampingi bangsanya. Begitu juga orang-orang yang mengikuti Tuhan diharapkan untuk bisa mengerti, memaknai sing jenenge roti hidup, Kristus Yesus, roti yang turun dari surga. Kata Tuhan tadi jelas, sesungguhnya barang siapa percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi jelas kalau kita jadi murid Tuhan, makan roti surgawi. Maka orientasi atau cita-cita, gambaranku sebagai orang Katolik itu mesti nampa salira dalem. Tubuh Kristus itu roti surgawi. Dan cukup banyak orang yang merindukan itu. Kemarin lusa saya ketemu orang yang 2 tahun tidak ikut misa. Itu rasanya juga gitu. Nah, kalau mau misa sini aja, saya gitu. Di ngablak, angger muni tamune Romo bebas kok. Ya, sing penting cangkeme tutupi masker itu aja dan sehat. Nggak usah bawa surat vaksin. Yang penting sehat. Jadi begitu orang merindukan menyambut tubuh dan darah Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Sama seperti Elia selesai makan roti dan minum air kendi 2 kali. Terus melanjutkan perjalanannya ke Gunung Horeb. Begitu juga kita yang setiap kali makan roti surgawi, tubuh Kristus, hendaknya juga hidupnya lalu mengikuti ke Gunung Horeb, mengikuti Kristus. Nek cara Jawa dulu ada nderek podo dalem Sang Kristus. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sepuh masih ingat dulu Romo angger mulang agama mesti apa nderek podo dalem Sang Kristus. Podo iki apa? Ngerti ra Agatha? Apa? Jadi nek cah saiki podo iki karo sama. Padahal podo itu sikil, cokor, ya, syutang.
Jadi nek iso aku nderek Gusti, nderek le tindake Sang Kristus. Mula diistilahke padha dalem Sang Kristus. Ngetutke tindake sikile Gusti Yesus mlaku ning ngendi. Itu padha. Padha nulisane PDH. Padha dalem sampean dalem ya. Padha wong biyen nek muni apa nggawa tekene sampean dalem pun paringaken pundi. Kuwi tegese tekenmu mbok deleh ngendi. Nek cah saiki mesti kok kokean sampean. Padahal sampean dalem iki tekenmu mbok dekake ngendi. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Kristus. Santo Paulus di dalam bacaan yang kedua tadi memberikan gambaran bagaimana toh hidup karena roti hidup itu. Yaitu dengan istilah menjalani hidup dalam Kristus itu janganlah mendukakan Roh Kudus. Jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Buang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah dan segala kejahatan. Kata Santo Paulus, yang harus kita kenakan antara lain ramah satu sama lain. Wis urung wong kene do ramah. Dereng. Nek petuk isih jegadul apa guyu. Jegadul, ya. Jadi dunake kaya wong kentir apa-apa. Aku menurut Santo Paulus kok dadi wong lewat ya tindak ora kenal muni ngono ya ora apa-apa nggih. Paling dilok kena wong edan lingguh gitu nggih. Jadi harus ramah satu sama lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ini ora gampang. Ukurannya sama seperti Allah yang telah mengampuni dalam Kristus. Juga dalam belas kasihnya. Jadi plek nulat nulodo Sang Kristus itu hiduplah seperti Kristus. Kalau mau disingkat lagi, aku hidup baik bagi Allah maupun sesama karena telah mengalami kebaikan dan belas kasih dari Allah. Karena makananku adalah roti hidup yaitu Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita teguhkan iman kita dengan syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dari sisi akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Yesus bersabda, barang siapa datang kepadaku tak akan menanggung lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku tak akan merasa haus lagi. Marilah kita datang dan percaya kepadanya, seraya memanjatkan doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Bagi gereja-gereja di tanah misi. Ya Bapa, terangilah gerejamu di tanah misi, sehingga tetap teguh berjuang mewartakan Kristus, Sang Roti Hidup, demi keselamatan jiwa-jiwa yang belum mengenalnya. Mari kita mohon, tinggallah selalu di antara mereka sehingga mampu menerjemahkan Injil dalam berbagai situasi dan bahasa. Bagi negeri-negeri yang miskin, ya Bapa, kuatkanlah dan bimbinglah negara-negara miskin dalam berjuang untuk mengakhiri penjajahan ekonomi dari pihak negara-negara kaya yang menindas sebagian besar umat manusia di dunia. Marilah kita mohon, sadarkanlah seluruh umatmu untuk terus berjuang menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi setiap manusia di dunia ini. Bagi mereka yang menderita, ya Bapa, berkatilah para penderita agar dapat menyatukan deritanya dengan korban khusus demi keselamatan sesama. Marilah kita mohon.
Semoga kami pun berani terlibat dan saling berbagi hidup demi kemuliaan-Mu dan keselamatan jiwa kami. Bagi kita bersama, ya Bapa, doronglah kita agar lebih memikirkan dan mengusahakan kesempatan hidup bagi orang lain daripada bagi diri sendiri. Marilah kita mohon. Ajarilah kami untuk mampu menjadikan program hidup Yesus sebagai program hidup kami. Ya Bapa, terimalah dalam kedamaian abadi, ampunilah dosa-dosanya Ananda Ignatius Yudi Darmawan yang genap 100 hari lalu telah Kau panggil. Terimalah pula dalam kedamaian abadi saudara-saudari kami yang meninggal karena sakit COVID. Kiranya Engkau juga memberikan tempat yang layak untuk tinggal bersama-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon rahmat dan berkat-Mu untuk umat-Mu. Berilah kesehatan, semangat, dan daya juang yang semakin gigih, daya iman yang semakin tidak menyusahkan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Rahim, keagungan cinta-Mu telah menyelamatkan kami. Berkenanlah mendengarkan serta mengabulkan permohonan kami dan jiwailah kami dengan semangat pengorbanan diri dalam perjalanan kami menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Bapa kami, jadikanlah roti dan anggur persembahan kami ini sebagai rezeki surgawi bagi kami, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan serta-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau maha baik terhadap kami, Engkau telah menciptakan dan menopang kami, sehingga hanya dalam Dikau kami dapat hidup dan berkembang. Perhatian dan kasih sayang-Mu kami alami setiap hari, bahkan kami telah menerima jaminan hidup abadi oleh karena Roh-Mu yang membangkitkan Yesus dari alam maut. Dan Roh itu Engkau curahkan ke dalam hati kami untuk melestarikan karya penyelamatan-Mu dalam diri kami. Dari sebab itu kami bersyukur kepadamu dan bersama para malaikat kami mewartakan kekuasaan-Mu sambil bernyanyi.
kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Engkau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapak, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama untuk Ignatius Yudi Darmawan yang 100 hari lalu telah Kau panggil, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Amin.
Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tanti intinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, inilah roti hidup yang turun dari surga. Ia yang menjadi jaminan hidup kita abadi. Berbahagialah Anda yang diundang ke dalam perjamuannya. Semoga tubuh dan darah Tuhan yang akan kusambut senantiasa melindungi aku sampai ke hidup yang kekal. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya ke dalam
pernah Engkau hadir di sini. Aku memelukmu dan mempersatukan hidupku sepenuhnya kepadamu, dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas roti kehidupan yang telah kami terima ini. Semoga rezeki ini menguatkan kami baik dalam pengabdian kepadamu, dalam pelayanan kepada sesama, maupun dalam pengharapan akan kebahagiaan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku sekalian, keluarga Anda, doa-doa Anda, dan perjalanan pulang Anda selalu dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.